Saya masih Konghucu loh sampai hari ini loh. Saya masih sojakwi 12 kali sama orang tua loh. Anak saya tiap Imlek soja 12 kali, sujud 12 kali sama istri saya loh. Pak Joseph, ini gua kan sekarang di pihak netral ya. Gua cuma mau tanya Pak Joseph, keterkaitan antara agama Buddha dengan Kristen itu ada gak? Nggak ada kaitannya, karena kan Buddha itu kan dari India, lalu dibawa ke Cina, lalu populer di Cina, ya kan? Dari India tapi populernya di Cina. Kemudian di Jawa dibawa juga kan, sempat populer juga di Jawa kan, karena orang-orang Tionghoa kan banyak datang ke orang-orang Cina datang ke Jawa, raja-raja Jawa terus jadi beragama Buddha kan, sama sampai ke kerajaan Palembang itu kan, Sriwijaya itu kan Buddha kan. Iya, Terus iya, iya. jadi nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kalau Kristen kan dia ada di mana? Dia lahirnya di Yerusalem kan, si Ya, para rasul Yerusalem, ini iya. kan. Iya, jadi beda, nggak ada hubungannya. Hanya kok kebetulan kok mengajarkan tentang cinta kasih ya, dan tidak boleh membunuh. Ya Welas karena asih itu gitu. namanya kuasa dari sorga kan, supaya dunia bisa mengerti kan. Pak, maksud saya gini Pak Joseph, mana tahu kan di Alkitab Bible ada tertulis gitu kan tentang keterkaitan antara agama Buddha dengan agama Kristen gitu. Jadi saran dari Pak Joseph bagaimana lah itu Pak Joseph untuk orang seperti saya itu Pak Joseph gitu. Untuk siapanya? Loh orang itu ya, Pak, gini loh, Buddha itu ajaran yang sangat bagus ya. Dan itu sebenarnya apa yang diajarkan Buddha adalah hukum universal, ya, yang juga diajarkan dari Taurat dan dari Taurat dan ajaran para Yesus dan para Rasul juga sama. Artinya gini, apa yang kamu lakukan di dunia ini, kamu akan menuainya juga di dunia ini, gitu loh. Hanya bedanya kalau untuk di dalam Buddha itu lagi cerita untuk hari ini, kalau yang Yesus ajarkan adalah untuk kekekalan, bedanya begitu loh. Kebaikan yang diajarkan Buddha adalah untuk hari ini, ya, untuk berarti kamu hidup di untuk hari ini dunia. sampai di dunia, Kebaikan, sampai di ya dunia makanya Buddha ini kan saja. karma kan, dia percaya reinkarnasi Ya kan, karma karena dia ya, apa berharap di yang kita sini. buat kita tuai, apa yang kita tanam kita tuai gitu. Maunya di sini, Jadi sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan sampai kekekalan. Makanya harus berarti ada sampai nama ke Yesus itu. gitu ya. Kalau Cuma ini itu saja. contoh nih ya, agama-agama dunia mengajarkan tentang bagaimana kita bisa hidup ya, bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan filosofi makna hidup. Islam mengajarkan bagaimana kita membalas kepada musuhnya, pada musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Islam dengan proporsional. Buddha mengajarkan cinta, mencintai Welas sesama asih dan kepada semua makhluk. makhluk. Iya, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berkatilah musuh-musuhmu. Jadi kalau ketika filosofi mengajarkan makna hidup, Muhammad malah mengajak mundur, ajak balas dendam. Sedangkan Buddha mengajarkan kepada welas asih. Padahal Buddha itu 1000 tahun sebelum Muhammad. Lalu Yesus Iya, mengajarkan kepada agama kita mengasihi dan memberkati musuh-musuh kita. Coba lihat, makin mulia. Makanya Buddha setuju dengan pengajaran Yesus, tidak ada pertentangan. Ya kan? Jadi Itu. kalau Sedangkan menurut Pak Joseph, kalau saya tetap menjalankan agama Buddha saya, sebagaimana itu Pak Joseph gitu? Tetap nggak apa-apa menjalankan dong, gitu. kan kamu diajari mengasihi. Salahnya di mana coba kamu mengasihi coba? Saya masih Konghucu loh sampai hari ini loh. Saya masih sojakwi 12 kali sama orang tua loh. Anak saya tiap Imlek soja 12 kali, sujud 12 kali sama istri saya loh. Anak saya itu wajib. Saya masih Konghucu sampai hari ini. Makanya kan Kita waktu anak saya lahiran, kita pakai telur putih merah masih. Iya. Waktu ayah saya meninggal itu kita masih pecah semangka. Pak Joseph itu berarti masih larinya ke tradisi ya, bukan ke agama ya, yang tadi Pak Loh, Joseph sama. jelaskan. Apakah Buddha itu agama? Bukan. Buddha itu bukan agama. Buddha itu bukan agama. berarti Buddha itu jalan Buddha hidup. lebih ke Bener nggak?
betul betul betul. Buddha itu Cuma jalan hidup. ya, Pancadharmanya Buddha itu, ya Pancasilanya Buddha itu kan jalan hidup, bukan agama. Pancasila Buddhis. Iya, Pancasila Buddhis itu kan bukan ini, bukan agama, itu kan cara hidupnya kamu, pilihan kamu memilih untuk hidup seperti itu. Kristen juga bukan agama, pokoknya Kristen kamu selamat siapa bilang? Nah, kamu harus hidup seperti Yesus, maka kamu akan hidup kekal. Oh, berarti kalau yang kesimpulannya Pak Joseph, berarti kalau kita ngikuti ajaran agama Buddha gak salah, tapi hanya untuk di dunia inilah ya, Dunia gitu ini. sementara lah. Iya. Oh, gitu. Ya kan? Tapi kalau kamu ingin di dalam kekekalan, misalnya nih kamu nih belajar sedekah. Buddha kan mengajar sedekah, berbuat Ya, kebaikan. betul. Karena di Ya, dalam berbuat di kebaikan dalam untuk Alkitab semua. sama ya. Apapun yang kamu ingin orang perbuat kepada kamu, kamu lakukan kepada orang lain. Itu kan sama. Kalau kamu bikin baik, nanti kamu kena karma yang baik. Sama aja nggak? Betul, Sama aja betul kan? Pak Joseph. Betul, Pak Joseph. Iya kan? Karena kamu pengen punya karma yang baik, maka bikinlah yang baik. Iya kan? Soalnya sekarang pribadi ya Dr. Joseph, saya agnostik sih. Pak Joseph, saya Nah, mempercayai terus keberadaan Tuhan. ikutilah. Iya kan, Buddha itu kan sebuah jalan hidup. Kamu tahu prinsipnya. Ya, kemudian keduanya, kalau kamu ingin di dalam kekekalan, maka harus ada nama Yesus di situ. Gimana Kenapa? Dr. Karena Yesus, kalau kamu Bagaimana, ingin Dr. hidup dalam kalau kamu ingin hidup dalam kekekalan, kekal ya selamanya, maka Iya. ikutilah jalan Yesus. Karena ada meterai darah Yesus pada kamu, sehingga kamu tidak pergi ke dunia orang, tidak pergi ke Hades, tidak pergi ke apa itu tempat saya lupa namanya kalau istilahnya orang Buddha itu, ke dunia orang mati disiksa dulu, enggak. Tapi karena apa? Karena Yesus sudah mati bagi kamu. Selanjutnya tetap kamu harus ikuti jalan Yesus. Nggak bisa kamu udah ikut Yesus ditebus terus kamu hidup serampangan. Malah dikatakan kalau kamu sudah ditebus tapi kamu hidupnya serampangan, kamu akan menuai 2 kali lipat loh perbuatan tidak baikmu itu. Berkali lipat. Kamu tahu banyak, akan dituntut banyak. Kamu yang sudah mendapat kasih karunia, lalu kamu masih bikin dosa, tidak ada lagi penebusan. Nah, makanya ketika kamu ikut Yesus, bukan cuma jadi Kristen, nggak bisa. Kamu harus sungguh-sungguh, ya. Berarti kesimpulannya Dr. Joseph, itu agama Buddha itu ajarannya. Jadi kalau misalnya lah seumpama nih Dr. Joseph, saya bukan agama. dibaptis masuk Kristen, tapi saya tetap menjalankan ajaran Buddha. Itu menurut Dr. Joseph bagaimana itu? Salah gak itu menurut Dr. Joseph? Saya misalnya dari baptis, sekarang kan saya di pihak netral agnostik gitu, netral agnostik. Saya percaya adanya Tuhan, tapi agama belum masuk salah satu gitu. Nggak usah masuk agama, ngapain kamu masuk agama? Kemarin ada orang konsultasi sama saya, Pak, kami Buddha Pak, tapi kami ingin supaya papa saya selamat masuk surga. Ya sudah dibaptis, percaya nggak, dikasih tahu dulu, diomongin, didoakan, dibaptis. Setelah itu, ya tapi kalau meninggal tetap dengan cara Buddha, ya nggak apa-apa. Kan nggak ada urusannya. Papa saya saja meninggal masih pecah semangka kok. Oh, begitu ya Dr. Joseph ya. Itu kamu harus bedain antara kamu ritual yang namanya agama itu kan cuman buatannya pemerintah. Oke, itu aja sih sementara waktu Pastor Joseph. Terima kasih waktunya Pastor Joseph. Cuma mau konsultasi itu soalnya dari Buddha sih. Cuma mau tanya, mana tahu kan mungkin di Bible ada keterkaitan gitu, link dengan agama Buddha gitu. Ya kaitannya cinta kasih lah. Ya.